Jadi Apa? ini ya, ini nanti jadwalnya ini untuk siang, tapi ini slide-nya agak lebih banyak dibandingkan yang lain. Jadi saya kelihatannya itu waktu agak panjang. Tadi kita sudah kelebihan waktu hampir 40 menit. Baik, saudara, kita mulai. Berikut ini adalah metabolisme vitamin. Klasifikasi vitamin itu ada yang larut air dan larut lemak. Yang larut air itu di sini dikatakan non bikompleks, bukan bikompleks. Dan yang kedua bikompleks, yang non bikompleks itu vitamin C. Yang bikompleks ini ada B1, B2. Yang kita pelajari nanti adalah B1, B2, B6, B9, dan vitamin 12. Kemudian ini ada vitamin, jadi B1, B2, B6, B9, dan 12. Sedangkan B kompleks yang lain, misalnya piridoksil, B6, piridoksal, piridoksamin ini vitamin B6. Ya, ini nanti yang kita pelajari. Kemudian yang larut dalam lemak, ADK, ADIK ini eh, semuanya kita pelajari. Nah, vitamin B dan C itu sifatnya larut air. Jika asupan berlebih dikeluarkan melalui urut. Jadi sama dengan protein. Dilarang kurang, tapi berlebih percuma karena dia akan dibuang. Kemudian merupakan antioksidan eksogen, tidak disimpan dalam tubuh, dalam dalam artian tidak seperti vitamin D dan E yang bisa disimpan berbulan-bulan atau bertahun-tahun di dalam tubuh. Tapi untuk vitamin ini ya ada tempat penyimpanan, misalnya leukosit itu tempat menyimpan vitamin C, tapi cuma sebentar saja. Kemudian terlibat dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk vitamin C yang disimpan dalam leukosit itu kan kalau ada infeksi dia kan yang apa sel untuk antiinflamatorinya. Jadi vitamin C harus selalu siap di situ. Kalau vitamin C, asupan vitamin C itu jarang sekali, maka vitamin C yang ada dalam leukosit itu ya tidak pernah ada. Jadi leukosit bekerja sendirian tanpa bantuan dari vitamin C ini. Ya bisa bekerja tapi tidak sebaik kalau setiap harinya dia selalu punya simpanan vitamin C di dalam tubuh. Jadi mutlak vitamin C, vitamin D itu harus selalu ada dari asupan makanan. Nah, kita awali dengan vitamin B1. Vitamin B1 itu seperti ini molekulnya, besar ya. Ada gugus OH, di sini ada rantai OH juga. Nah, kemudian bentuk aktif dari tiamin B1 ini adalah tiamin pirofosfat atau buku lain mengatakan tiamin difosfat. Piro atau di itu sama, artinya dua. Ini fosfat, ini juga fosfat. Kalau ada ketambahan dua ini, maka tiamin itu siap untuk menjadi apa namanya untuk siap bekerja sama dengan enzim tertentu untuk reaksi-reaksi kimia. Nah, tiamin ini biasanya untuk pirufat bekerja bersama dengan pirufat dihidrogenase, pirufat dekarboksilase, alfa ketoglutarat, dan amino acid, dan seterusnya. Dan yang terakhir ini ada transketolase. Jadi hanya 5. Ya. Kemudian ini adalah reaksi dari tiamin. Lihat kursor saya, dan saya buka dulu ya.
Ini molekul tiamin, dia memerlukan ATP. Jadi ATP kan ada 3 fosfat. 2 fosfatnya diserahkan ke tiamin, maka dia tinggal sisanya tinggal AMP, adenosin monofosfat. Adenosin yang hanya punya 1 fosfat. Nah, enzimnya adalah tiamin pirofosfat sintase. Hasilnya adalah ini tiamin pirofosfat. Nanti tiamin pirofosfat itu akan menjadi koenzim dari enzim-enzim yang 5 tadi. Jadi meskipun enzim-enzim 5 tadi itu oleh gen dibentuk dengan sempurna, tapi kalau koenzim vitamin B-nya ini tidak ada ya, dia tidak akan bekerja dengan sempurna. Berikutnya, berperan penting pada metabolisme karbohidrat. Di sini, kalau asupan karbohidrat itu tinggi, maka kebutuhan B1-nya juga tinggi. Ya, nah di sini senyawa polifenolik dalam kopi atau teh membuat B1 tidak aktif. Tapi ini masih dalam perdebatan, ya. Seberapa banyak teh yang diminum atau seberapa banyak B1 yang jadi asupan. Sudah B1-nya kurang, tiap hari minum kopi, tiap hari minum teh dan sebagainya, atau tiap hari merokok lah. Jadinya vitamin B1 kan sifatnya untuk anti antioksidan. Nah, kalau sudah yang kurang itu masih ditambah dengan konsumsi senyawa-senyawa ini, maka menjadi semakin berkurang. Atau untuk ibu hamil, biasanya kurangi jumlah konsumsi tehnya. Jadi utamakan B1-nya itu nanti untuk membentuk, karena dia ada janin ya, B1-nya itu diperlukan juga untuk metabolisme yang ada di dalam tubuh janin, sehingga minuman-minuman ini tidak, bukan dilarang, tapi sebaiknya dikurangi. Jadi dalam memberi ini pada pasien KI, pada pasien, Anda lebih bijaksana. Nah, kemudian ini adalah bagaimana vitamin B1 itu, tiamin itu masuk ke dalam tubuh kita atau melalui usus di sini. Ini bentuk tiamin ya, yang di sebelah kiri, tiamin seperti ini, kemudian tiamin monofosfat, tiamin trifosfat, dan tiamin difosfat, yang terakhir adalah tiamin trifosfat. Ini tiamin itu tidak langsung menjadi trifosfat, biasanya bertahap. Jadi tiamin monofosfat, tiamin difosfat, ini mestinya pirofosfat ya. Kemudian di sini adalah tiamin trifosfat. Tapi yang aktif ini adalah tiamin difosfat atau tiamin pirofosfat. Ini cukup untuk menjadi koenzim dari enzim-enzim tadi. Nah, di sini ini tiamin, ini lumen, kemudian ini enterosit. Dia ada reseptornya, yaitu tiamin reseptor. Di sini ada namanya, ini kurang jelas. Tiamin reseptor 1,2. Jadi tiamin reseptor 1,2, jadi ada 2 tiamin reseptor 1 dan tiamin reseptor 2. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah untuk masuknya tiamin, dia masuk bersama-sama atau simport dengan proton. Nah, kemudian setelah dari enterosit, dia keluar dari enterosit menuju aliran darah. Ini. Jadi tiaminnya berjalan sendiri. Protonnya juga terlepas. Kemudian dia masuk lagi melalui reseptor yang sama untuk sel, seluler uptake. Seluler uptake-nya di mana? Ya semua sel. Tidak ada kekhususan. Selama di situ ada enzim-enzim yang 5 tadi, diantaranya transkriptolase, piruvat deglutikulase, selama ada enzim itu dan memerlukan dia sebagai
tiamin sebagai koenzim, maka tiamin itu akan masuk. Di sini masuk ya dia, kemudian apa namanya, tiamin ini memerlukan ATP, kemudian tiamin pirokinase ini satu. Di sini berarti terbentuk TPP ya, tiamin pirofosfat ini. Nah, tiamin pirofosfat ini nanti akan masuk ke mitokondria. Jelas alasannya. Di mitokondria itu ada banyak banyak reaksi mulai dari glikolisis, Krebs cycle, dan sebagainya yang memerlukan enzim-enzim, yang enzim-enzim itu memerlukan koenzim vitamin B1. Ya, nah, kemudian reaksi berikutnya ini sama. Nah, salah satu contohnya ini yang di bawah, yang C ini. Jadi ini proses glikolisis. Kemudian di sini ada enzim transketolase. Kemudian di sini ada pirufat dehidrogenase. Tadi contoh yang 5 itu ada ya. Kemudian alfa ketoglutarat dehidrogenase. Ini kalau pirufat dehidrogenase adalah perubahan pirufat menjadi asetil CoA. Ini terjadi di mitokondria. Tadi kan sudah di sini. Di atas ini sudah disebutkan mitokondria, sedangkan ini gambar yang lebih lengkap. Kemudian juga diperlukan untuk perubahan alfa ketoglutarat menjadi reaksi alfa ketoglutarat menjadi satu lagi di sini. Saya lupa ya. Nah, di situ memerlukan enzim alfa ketoglutarat dan adanya vitamin B1. Selanjutnya, jadi nanti B1 itu utamanya itu untuk karbohidrat. Ini reaksi penjelasan lengkapnya, saudara. Pelan-pelan saja ya. Kalau saya lebih suka melihat gambarnya lebih jelas, setelah itu baru Anda baca ini. Ini singkatan kepanjangannya kalau Anda terbentur mempelajari kemudian ini maksudnya apa? Ada beberapa orang yang tidak masalah, tapi beberapa orang yang kalau tahu singkatannya dengan benar, dia pemahaman dan penghafalannya jadi lebih baik. Ini adalah yang lebih lebih singkat ya. Kalau tadi itu utamanya tadi adalah bagaimana vitamin B1 itu diabsorpsi di lumen, itu sebetulnya yang penting. Nah, reaksi yang besar di bawahnya itu lebih baik Anda pergunakan ini karena ini lebih jelas. Jadi di sini ada ribose 5-fosfat. Ribose 5-fosfat ini ada pentose fosfat cycle. Wah, empesan. Di sini ini Anda paham ini kalau Anda pahami kuliah dari karbohidrat. Nah, di sini 5-ribose 5-fosfat ini akan menjadi gliseraldehyde 3-fosfat. Jadi ada hubungannya antara pentose fosfat cycle atau siklus pentose fosfat ini dengan proses glikolisis, yaitu melalui perubahan ribose 5-fosfat langsung menjadi gliseraldehyde 3-fosfat. Tadi waktu kuliah tadi, yang asam amino, protein, metabolisme protein tadi, kita sudah bicara bahwa gliseraldehyde 3-fosfat itu bisa berubah menjadi tirosin dan sebagainya. Itu gliseraldehyde-nya dari mana? Nah, ini di sini tampak jelas ya. Gliseraldehyde ini dari glukosa. Nah, sekarang kita kembali lagi. Tadi siklus pentose fosfat itu di sini ribose 5-fosfat menjadi gliseraldehyde 3-fosfat, itu enzimnya transketolase. Dan ini butuh B1 aktif, yaitu tiamin pirofosfat. Nah, kemudian pirofat ini akan masuk ke apa ini? Mitokondria. Nah, di mitokondria pirufat akan dirubah menjadi asetil CoA. Oleh pirufat dehidrogenase perlu TPP. Nah, kemudian ini siklus urea. Di siklus urea itu ada senyawa amfiboliknya, salah satunya adalah alfa ketoglutarat yang bisa berubah menjadi suksinil CoA. Tadi sudah ada ya. Nah, ini memerlukan alfa ketoglutarat dehidrogenase perlu TPP. Nah, ini untuk karbohidrat. Nah, kemudian di sini ternyata dia bisa dipergunakan untuk metabolisme dari asam amino. Karena asam amino
untuk menghasilkan glukosa sama dengan karbohidrat dan lemak, sama-sama masuk Krebs cycle atau citric acid cycle ya. Di sini branched chain amino acid, masih ingat? BCAA, valin, leusin, isoleusin. Nah, ini nanti valin, leusin, isoleusin kalau akan dijadikan energi secara umum, maka gugus NH3-nya akan dilepas. Yang tinggal adalah asam keto asidnya atau kerangka asam karbonnya ini. Branched chain alpha keto acid atau kerangka karbon dari BCAA. Ya. Jadi yang di sini ini BCAA yang sudah kehilangan NH2 atau valin, leusin, isoleusin yang sudah kehilangan NH2-nya. Kemudian dia akan menjadi asil CoA dari branched chain itu tadi dari asam alfa keto dari valin, isoleusin dan leusin tadi. Nah, ini perlu enzim BCKDH atau branched chain alpha keto acid dehydrogenase kompleks, perlu TBP juga. Nanti di sini akan dijelaskan asetil CoA. Dari asetil CoA tidak masuk ke sitrat di atas, tapi dia masuk langsung ke suksinil CoA untuk dijadikan energi oleh sitrat. Ya, jadi untuk asam amino ini dia jadi untuk valin, leusin dan isoleusin atau asam amino BCAA itu dia masuk siklus Krebs itu melalui asetil CoA langsung suksinil CoA. Beda dengan yang di sini, yang di atas ini kan pirufat asetil CoA atau kalau asam lemak langsung jadi asetil CoA atau isoleusin asam amino langsung asetil CoA ya. Tapi untuk valin, leusin, isoleusin dia masuk melalui suksinil CoA. Hati ya, sama-sama asetil CoA-nya tapi di sini asetil CoA-nya dirubah dulu jadi suksinil CoA. Jadi dia langsung tembus ke tengah-tengahnya jadi citric acid cycle. Ini keistimewaannya dari asam amino karena memang tubuh kita itu dari protein, enggak dari lemak atau karbohidrat. Karena itu dia proteinnya istimewa sekali apa namanya pembentukan energinya. Kemudian, nah ini sekarang kalau terjadi defisiensi tiamin bagaimana? Kita lihat di sini, tiamin tadi kan ada untuk pirufat dehidrogenase, kemudian untuk alfa ketoglutarate dehidrogenase. Nah, kalau tiaminnya tidak ada, koenzimnya tidak ada, maka Anda lihat di sini fungsi pirufat dehidrogenase, fungsinya ya, bukan jumlahnya. Sebab nanti juga ada kelainan yang jumlahnya yang berkurang. Jadi gennya bermasalah sehingga pirufat dehidrogenase berkurang, padahal orangnya sehat. Maksudnya dia orang yang perhatian terhadap apa yang dia makan. Jadi defisiensinya tidak ada defisiensi, tapi benar-benar pirufat dehidrogenasenya yang tidak berfungsi. Tapi untuk kidney kita bicara tentang defisiensi tiamin yang berpengaruh pada kinerja dari pirufat dehidrogenase. Nah, kalau pirufat dehidrogenasenya tidak ada, Anda tadi lihat pirufat dehidrogenase adalah merubah pirufat menjadi asetil CoA. Baru asetil CoA bisa masuk ke citric acid untuk dijadikan energi. Nah, kalau itu tidak ada, maka dengan sendirinya tubuh kita tidak bisa menghasilkan energi dari glukosa atau dari senyawa protein dan karbohidrat yang lain. Kemudian yang kedua, jamin defisiensi ini akan meningkatkan alfa ketoglutarat dehidrogenase. Nah, kalau alfa ketoglutarat dehidrogenasenya berkurang, Anda lihat tadi, alfa ketoglutarat. Di sana itu akan terjadi peningkatan dari asam glutamat. Kita kembali ke slide berikut sebelumnya ya. Ini, oh maaf di sini tidak dijelaskan, nanti di slide berikutnya. Di slide berikutnya protein-protein itu ada sebagian dari asam-asam amino. Kalau dia masuk Krebs itu tidak lewat ini, tidak lewat pirufat atau asetil CoA, tapi dia lewat glutamat dulu, nanti glutamat itu masuk isositrat. Kalau alfa ketoglutaratnya ini tidak berfungsi, kalau tidak berfungsi terjadi alfa
ketoglutaratnya itu tidak bisa dirubah menjadi suksinat, maka ketoglutarat dengan alfa ketoglutaratnya tinggi, nah glutamatnya juga tinggi karena glutamat itu nanti akan dirubah menjadi. Kalau dia tinggi, alfa akumulasi dari glutamat itu akan menyebabkan kerusakan pada saraf. Begitu juga kalau saraf itu tidak bisa membentuk energinya dengan baik, dia juga akan mengalami kerusakan. Kemudian eh, kalau mitokondrianya sendiri, ya, mitokondria memang menghasilkan energi. Nah, mitokondrianya itu kan juga terdiri dari sel. Dia juga butuh butuh energi supaya dia bisa melakukan fungsinya menghasilkan energi. Tapi masalahnya tiaminnya tidak ada. Karena itu mitokondrianya sendiri, saya katakan selnya mitokondrianya sendiri jadi mengalami kerusakan. Kalau mengalami kerusakan, maka reaktif oksigen spesiesnya itu akan meningkat dan ini akan menyebabkan kerusakan sel. Kerusakan sel apa? Ya seluruh sel di tubuh termasuk sel mitokondrianya sendiri. Kemudian yang kedua, di sini ini sayang saya tidak bisa mencari penjelasannya bahwa defisiensi tiamin itu bisa meningkatkan produksi dari NO. Dan NO itu dihasilkan oleh endotelial nitric oxide sintase. Ini ada di pembuluh darah. Nah, NO nitric oxide ini adalah radikal. Nah, radikal ini kalau dia bereaksi dengan H2O2, di sini kan reaktif oksigen spesiesnya meningkat. Reaktif oksigen spesies ini salah satunya adalah H2O2. Kalau H2O2 itu bereaksi dengan NO ini, dia akan menghasilkan peroksinitrit. Ini radikal yang sangat berbahaya. Nah, peroksinitrit ini akan menyebabkan terbentuknya radikal lipid atau terjadi peroksidasi lipid. Jadi lipidnya sendiri akan menjadi radikal. Nah, dengan sendirinya ini akan menyebabkan gangguan pada sel. Karena apa? Karena sel membrannya itu adalah membran fosfolipid bilayer. Nah, kalau lipid di membran-membran itu sudah rusak, ya tinggal tunggu berapa lama sel itu akan mati. Nah, kemudian ada nih kadar serum dari T1. Ya, silakan dibaca sendiri. Ini saudara, ini tadi penjelasan mengapa kalau alfa ketoglutarat dehidrogenasenya ini tidak punya koenzim, maka glutamat ini akan menumpuk. Di sini arginin, histidin, prolin, glutamin itu harus dirubah dulu menjadi glutamat, baru dia masuk atau dirubah menjadi alfa ketoglutarat, nah, masuk ke Krebs cycle. Nah, kalau alfa ketoglutarat dehidrogenase ini tidak ada vitamin B1-nya, maka reaksi ini tidak akan terbentuk. Alfa ketoglutaratnya itu tinggi, nah alfa ketoglutarat tinggi, glutamat juga tinggi. Khusus untuk apa namanya? Arginin, histidin, prolin, dan glutamin. Demikian juga tentunya isositat ini juga terhambat, reaksi ini juga semua terhambat. Tapi khusus untuk glutamat, kalau dia jumlahnya banyak, dia sangat toksik untuk neuro sel-sel saraf. Ini penjelasannya tadi ya. Sedangkan untuk piruvat dehidrogenase ini, piruvat dengan sendirinya tidak bisa dirubah menjadi oksalosantat. Piruvatnya itu akan menumpuk dalam jumlah banyak. Begitu juga treonin, triptofan, alanin dan sebagainya, kemudian glukosa ini tidak bisa masuk ke bisa bisa menjadi piruvat tapi dia terhambat untuk dirubah menjadi oksaloasetat. Karena apa? Karena piruvat dehidrogenasenya tidak mempunyai koenzim B1. Ini ceritanya sama juga. Kalau yang ini adalah yang ini tadi ya, alfa ketoglutarat dehidrogenase, tiamin difosfat. Kemudian piruvat dehidrogenase, tiamin difosfat. Nah, kalau di sini tadi pentofosfat, ini kalau di sini tidak ada B1-nya, maka ini pembentukan dari mielin itu adalah molekul
maltol, ya, molekul yang dipergunakan untuk melindungi saraf. Ini kan tidak terbentuk dengan baik. Sedangkan metabolisme lipid dan glukosa juga terganggu. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan pada sel. Sedangkan tadi diceritakan kenapa glutamat akumulasi itu, penumpukan glutamat itu bisa menyebabkan gangguan pada saraf. Kayak ini. Kalau glutamat itu tertimbun dengan banyak, maka terjadi penghambatan pada inhibisi GABA. Seperti Anda ketahui, GABA itu adalah salah satu dari serotonin GABA, ya kan, eh, molekul yang ada di otak. Kalau GABA itu berfungsi untuk mengaktifkan saraf. Serotonin cenderung untuk melambatkan. Jadi kalau Anda melihat gunung, melihat pantai, itu serotoninnya meningkat. Jadi ada yang menjadi kalem, sejuk, nikmat. Kalau GABA, nah Anda melihat musik, Anda terbuka untuk ikut menari, ikut teriak untuk itu, atau lihat ada jalan, lihat bola voli atau lihat sepak bola, Anda teriak, teriak dan sebagainya. Itu GABA yang berperan. Nah, tentu saja pada saat GABA diperlukan untuk teriak-teriak itu, ya dia harus meningkat memang. Tapi kalau tidak apa-apa dia meningkat, nah itu yang bahaya. Artinya tidak ada yang membuat orang harus berteriak, Anda teriak-teriak sendiri. Ada pada akumulasi dari glutamat itu, inhibisi terhadap GABA ini tidak ada. Akibatnya apa? Ya GABA-nya langsung dalam jumlah banyak atau lebih sensitif, sehingga pasiennya jadi kelihatan sangat reaktif. Apa, kena ini sedikit merespon, kan ini merespon. Nah, kalau itu terus-terusan, maka gejalanya ya, responnya yang aktif itu gejalanya. Tapi di otaknya kan GABA yang berlebihan itu akan menyebabkan gangguan pada sel-sel otak. Nah, sel-sel otak ini jadi ya ini untuk sel otak. Sedangkan yang untuk ini reduksi dari selaput mielin tadi itu ada di saraf-saraf seluruh tubuh. Sedangkan untuk metabolisme lipid glukosa, ya akibatnya orangnya akan menjadi lemah. Ini kalau ini gambarnya bagus ya, saya ambil saja. Kalau ada yang senang dengan warna-warna, yang di sini yang beda dengan lain bahwa di sini itu ada penjelasan mengenai ini yang saya lingkari ini, itu bahwa masuknya tiamin itu perlu tiamin transporter 1 dan 2 itu saja. Yang lainnya sama. Terus kemudian ini glukosa masuk menjadi glikolisis dan sebagainya. Ya, sebab tiamin itu untuk metabolisme untuk metabolisme karbohidrat atau glukosa. Jadi kalau ada tiamin tanpa glukosa ya enggak ada gunanya. Maksudnya itu, jadi Anda makan sayur saja, buah saja, tapi karbohidratnya ya enggak ada. Ya Anda enggak sehat juga. Ya. Selanjutnya vitamin B2 atau riboflavin. Tadi vitamin B1, sekarang vitamin riboflavin. Ini Anda lihat molekulnya malah jauh lebih besar dari B1 tadi ya. Ini siklusnya ada tiga. Rantainya ada ekornya ini. Ini C, kemudian ini ada OH, OH. Tapi meskipun besar begini, gugus OH-nya banyak sekali. Gugus karbonilnya banyak. Ini sangat baik untuk antioksidan, vitamin B2 atau riboflavin. Sangat ini. Jangan sampai kekurangan pasien Anda nanti pada saat menyusui atau dia sedang hamil. Berikutnya, fungsinya apa? Ternyata hampir semua metabolisme ya memerlukan metabolisme makronutrien memerlukan eh, vitamin B2. Ini untuk apa namanya? Kulit, mata, nervous system, ya atau karbohidrat. Nah, ini
retina juga mempunyai riboflavin yang diperlukan untuk merubah cahaya. Bukan untuk merubah cahaya, yang akan dirubah oleh cahaya menjadi senyawa yang terlibat dalam stimulasi nervus 2, optikus. Nah, kalau sudah begini, maka yang diperlukan untuk proses melihat ternyata bukan vitamin A saja. Dia juga harus ada vitamin B1, vitamin B2 atau riboflavin. Yang ada ini, riboflavin juga berperan penting pada enzim untuk memetabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Bentuk aktif dari riboflavin itu adalah FMN, riboflavin mononukleotida, dan FAD atau riboflavin adenin dinukleotida. Nah, nanti kita pelajari bagaimana prosesnya B2 atau riboflavin itu menjadi 2 senyawa aktif tersebut. Nah, ini secara singkat peran dari riboflavin untuk tubuh kita. Banyak sekali, saudara ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi penekanannya nanti ada di bagian atas ini. Ada DNA repair, ada antioksidan, apoptosis. Saya lanjutkan. Sebentar ya. Ini bisa dipelajari. Ini riboflavin. Riboflavinnya sendiri yang tidak aktif. Anda lihat di sini. Yang ini nih seperti monosakarida. Ya. Sedangkan yang ini senyawa siklik. Memerlukan ATP, kemudian riboflavin kinase. Satu fosfatnya dari ATP itu akan diserahkan kepada riboflavin. Jadi ini tinggal ADP. Riboflavinnya akan menjadi flavin monofosfat. Riboflavinnya melekat di fosfatnya melekat di mana? Ternyata melekat di ujung sini. Di ujung yang mirip molekul monosakarida ini. Di sini ya. Nah, kemudian reaksi yang kedua perlu ATP juga. Nah, di sini akan menjadi riboflavin yang FAD. Fosfatnya melekat di mana? Tadi di sini, yang satu, nah, hati-hati di sini ya. Kalau yang tadi hanya melekatkan fosfat, kalau di sini yang dilekatkan itu justru adenosinnya, adenosin fosfat. Jadi adenosin monofosfat, karena di sini yang terbebas adalah pirofosfat. Jadi AMP yang dilekatkan. Enzimnya FAD sintase. Kalau AMP yang dikatakan yang mana? Ini yang di atas ini. Ini yang dari ATP yang kedua ini, ya, dari adenosin monofosfat ini. Sedangkan fosfat yang ini kan pemberian fosfat dari ATP yang pertama, pembentukan FMN. Molekulnya besar sekali, karena di sini dia mengandung basa, mengandung apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, mengandung fruktosa, mengandung pentosa, dan molekulnya dia sendiri. Sebesar ini vitamin riboflavin. Berikutnya, nah ini pembentukan tadi sudah sekilas saya terangkan di slide sebelumnya ya. Nah, ini bagaimana sintesis dari FMN dan FAD sama tadi riboflavin kinase. ATP menyerahkan satu fosfatnya. Dia akan menjadi riboflavin monofosfat. Ini fosfatnya di sini. Nanti pemberian berikutnya dari FAD menjadi dari FMN menjadi FAD yang diserahkan oleh ATP itu adalah
adenosin monofosfatnya. Jadi ADP. Di mana ADP? Ini ADP. Adenosin monofosfat. Maaf. AMP, adenosin monofosfat ini. Nah, pirofosfat, 2-fosfat dari ATP yang sudah menyerahkan adenosin monofosfatnya tadi ya tinggal ini bebas. Sederhana ya. Nah, saudara, yang kanan ini T3, T4 ini adalah hormon tiroksin. Ini diperlukan hormon ini untuk mengaktifkan pembentukan sintesis riboflavin menjadi FMN dan FAD. Ini sengaja saya ambil slide ini karena ada ini nih ya. Ada T4 dan T3. Berikutnya, riboflavin diketemukan dalam jumlah yang sangat tinggi di dalam retina. Tadi sudah kita pelajari ya. Asam lemak bertanggung jawab terhadap pelesatan B2 dari non-covalent bonding. Jadi dari ikatan vitamin B2 dengan makanan dari luar itu, asam lemak ini memutus ikatan itu. Jadi vitamin B2-nya, riboflavinnya bebas. Nah, makanannya, protein dan sebagainya bebas. Nanti yang mengikat itu tadi diuraikan, sedangkan riboflavinnya nanti akan diserap oleh usus secara utuh. Penyerapannya yang utamanya adalah di proksimal usus bagian atas, jadi jejunum. Berikutnya ilium. Jadi kan gaster, duodenum, jejunum, ilium, baru kolon. Nah, kalau di atas biasanya ada di duodenum atau jejunum. Nah, ini adalah reaksi sintesis pembentukan FAD dan MAD. Apa namanya? Pada kondisi infeksi, bagaimana pengaruh infeksi dan riboflavin defisiensi itu berpengaruh. Tapi yang penting adalah yang di atas di sini. Bahwa teori hormon T3 dan T4 dan aldosterol itu berpengaruh pada pembentukan atau pada pembentukan riboflavin menjadi FMN atau FAD. Jadi contohnya di sini ya, tiroid dan aldosteron itu berpengaruh terhadap pembentukan riboflavin menjadi FMN. Kemudian hormon ini juga berpengaruh pada hormon FAD sintase untuk memproduksi FMN FAD. Itu juga hormon ini juga berpengaruh untuk pengikatan enzim ini dengan senyawa yang akan diuraikan. Nah, sekarang apa peran infeksi dan defisiensi? Nah, infeksi menghambat proses pembentukan ini. Begitu juga dengan defisiensi, ya dengan sendirinya. Karena apa? Ya kalau riboflavinnya tidak ada ya dengan sendirinya reaksinya tidak akan terbentuk. Tapi untuk infeksi mekanismenya pasti tidak sama dengan defisiensi. Ini pasti berhubungan dengan pembentukan ROS yang merusak peran-peran tertentu sehingga menghambat pembentukan riboflavin menjadi FMN dan FMN menjadi FAD dan seterusnya. Nah, ini contoh Krebs cycle atau triacid TCA ya, tricarboxylate acid. Riboflavinnya di mana? Ini FAD. Di FAD, flavin adenin dinukleotida itu dipergunakan untuk menangkap hidrogen. Nah, nanti FAD ini kemana? FAD ini akan masuk ke rantai elektron, rantai respirasi elektron untuk dihasilkan energi. Dari sini kan glukosa masuk, menghasilkan energi, glukosa masuk siklus Krebs menghasilkan energi. Nah, dari siklus Krebs itu nanti akan dihasilkan FADH2. Bukan dihasilkan, memang di situ sudah ada FAD dan FAD itu dipergunakan untuk menangkap hidrogen, hasil reaksi dari siklus Krebs ini. Nah, FADH2 dikatakan ini akan diterima oleh transfer elektron.
setelah apa namanya, setelah Krebs itu kan ada lagi elektron transport ya, mekanisme elektron transport atau transfer elektron. Nah, di situ akan dihasilkan energi yang lebih banyak. Nah, apa yang elektronnya yang membawa elektron ke transport elektron tadi apa? Salah satunya adalah FADH2. Yang lainnya lagi adalah NAD2. Cuma NADH ini jauh jumlahnya lebih banyak dibandingkan NADH2. Ini peran apa namanya, glutathione redox cycle, siklus redox glutathione. Ini peran dari riboflavin, dalam hal ini FAD. Di sini lihat kursor saya. Ini terhadap fungsi apa? Fungsi antioksidan tubuh. Jadi kita mulai dari sini ya, dari kiri. Di sini ada radikal bebas. Terserah radikal bebas endogen. Karena tubuh kita itu sebenarnya ya menghasilkan radikal bebas. Tapi kita punya sistem endogen, antioksidan endogen untuk mengatasi itu. Menghasilkan hidrogen peroksida. Ya, tubuh kita menghasilkan ini. Kemudian kalau ada ini, ada hasil 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 apa namanya, hasil metabolisme ini, hidrogen peroksida ini, maka dia akan ditangkap atau dinetralkan oleh glutatione reduksi. Jadi dia akan kelebihan elektronnya akan ditangkap di sini. Nah, dia berubah menjadi H2O, sedangkan glutathione tereduksi ini molekulnya adalah GSH ya, glutathione sulfurylglycerol. Ini akan menjadi GSSG, glutathione teroksidasi. Jadi di sini sudah ada kelebihan elektron di sini. Nah, kemudian glutathione yang kelebihan elektron kan harus dikenormalkan kembali, sebab kalau tidak tubuh tidak punya GSH lagi untuk menangkap H2O2 yang selalu diproduksi oleh manusia. Tidak masalah. Di sini ada NADPH. NADPH itu dari mana? Dia dihasilkan oleh HF pisang. HF pisang tadi, monofosfat san tadi, itu hasilnya NADPH. Nah, NADPH ini adalah, Anda tahu ini di metabolisme glukosa atau karbohidrat. Di sini dia menghasilkan NADPH. NADPH ini nanti yang akan menangkap elektron yang ada di GSH. Hasilnya adalah NADP. Karena elektronnya akan ditangkap oleh protonnya di sini. Jadi protonnya nanti akan menjadi hidrogen netral dan nanti akan menjadi H2O. Glutathione yang kaya dengan apa namanya elektron ini kembali lagi menjadi glutathione yang siap untuk menerima kelebihan elektron atau elektron bebas dari radikal manapun. Nah, reaksi NADPH dengan GSH ini, itu GSG ini, itu enzimnya glutathione reduktase, dan ini memerlukan riboflavin sebagai apa? Sebagai partnernya. Kembali lagi ke sebelah sini, glutathione peroksidase ini memerlukan selenium untuk menjadi koenzim. Sedangkan riboflavin ini diperlukan untuk koenzim pada glutathione reduktase. Selanjutnya, riboflavin atau vitamin B2 itu saudara sangat stabil. Beda dengan vitamin C, sangat stabil dengan panas. Larut air untuk memetabolisme karbohidrat, lemak, dan protein ini sudah disebutkan. Vitamin ini juga berfungsi sebagai antioksidan. Sudah tadi berfungsi sebagai antioksidan. Paling tidak dia sebagai koenzim
dari sistem antioksidan di dalam tubuh. Kalau dia tidak ada, maka sistem antioksidan itu tidak ada. Nih, ya. Selain molekul-molekulnya tadi secara pribadi dia bisa menjadi antioksidan, tapi dia sendiri juga berperan pada sistem antioksidan endogen di dalam tubuh melalui reaksi ini. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah transport dari riboflavin. Di sini diperlukan riboflavin vitamin transport T3, riboflavin transport T2. Kemudian masuk ke sel enterosit, sebagian masuk ke mitokondria. Seperti ketahui ya, reaksi untuk metabolisme itu terjadinya di mitokondria. Kemudian dia juga bisa masuk dari enterosit ini, dimasukkan ke pembuluh darah untuk selanjutnya dikirim ke organ-organ lain selain enterosit. Di sini maksudnya di sini enterositnya kok ada ini, ya enterosit sendiri kan juga sel. Supaya dia bisa berfungsi sebagai enterosit, ya dia harus memerlukan energi juga kan. Nah, untuk itu dia digambarkan di sini. Tapi sebetulnya yang seperti ini dia ada di seluruh sel tubuh kita. Nah, sebagian besar dan nah, ini gabungannya, saudara. Yang cara membacanya ikuti saya ya. Yang di atas ini riboflavin. Riboflavin masuk ke sini melalui reseptornya. Reseptor riboflavin vitamin transporter 1, bukan reseptor, maksud saya transporter ya. Kemudian masuk. Nah, ini di saluran sistemik terjadinya nih, terjadi di eritrosit, leukosit, dan sel organ. Jadi kalau eritrosit leukosit berarti di aliran sistemik, kemudian di organ-organ tertentu. Reaksinya itu seperti ini. Riboflavin, riboflavin kinase, kemudian jadi FMN, kemudian menjadi FAD. Yang perlu dipelajari adalah riboflavin kinase, FAD sintase. Jadi di dalam tubuh itu pada saat riboflavin itu diabsorpsi di dalam tubuh, kemudian masuk aliran darah, kemudian sel target, reaksi yang terjadi itu ini adalah aktivasi dari riboflavin. Nah, setelah itu terjadi apa lagi? Ini kalau di lumen, di bawah ini terjadi di lumen. Nah, kalau di lumen, ini adalah membacanya yang di bawah itu adalah riboflavin yang dari luar, dari makanan. Riboflavin dari makanan tidak dengan sendirinya langsung menjadi riboflavin. Yang diabsorpsi itu dalam bentuk riboflavinnya. Nah, kalau riboflavin yang dari makanan itu apa namanya bentuknya sudah FAD, sudah FMN, maka di dalam lumen itu akan dirubah lagi. Di dalam lumen usus. Rubahnya bagaimana? Rubahnya di sini ada FAD difosfatase enzimnya. Maka FAD akan dirubah menjadi FMN. Nanti FMN ini akan dirubah menjadi riboflavin yang utuh, yang benar-benar asli ya, oleh FMN fosfohidrolase. Nah, baru setelah ini terjadi absorpsi. Nah, kalau diabsorpsi, tubuh nanti akan mengubah riboflavin itu atau akan mengaktifkan riboflavin itu menjadi FMN dan FAD melalui enzim riboflavin kinase dan FAD sintase. Ini cara membacanya seperti itu. Jadi jangan langsung lihat semua. Enggak. Bagi dua. Yang atas itu setelah diabsorpsi. Yang bawah pada saat ada makanan B1 dengan segala macam bentuknya, apakah itu FAD, FMN, masuk ke usus, oleh usus diuraikan seperti ini, dijadikan riboflavin lagi, kemudian diserap
Nah, nanti akan diaktifkan lagi menjadi FMN dan FAD. Karena makanan, lihat saudara ini, enzimnya aja sudah berbeda. Ya. Berikutnya, sederhana, sudah selesai ya saudara. Sekarang ganti piridoksin. Piridoksin ini lucu, bentuknya seperti kepiting ya. Lebih simpel dibandingkan dua vitamin yang tadi. Tapi coba lihat sini, sebagai kofaktor dari lebih 100 enzim, reaksi enzimatik. Ya, setiap satu enzim ini satu dokter. Bayangkan, untuk menentukan 100 enzim ini ada berapa puluh tahun. Kemudian reaksi enzimatiknya itu adalah metabolisme asam amino, karbohidrat, terutama gluconeogenesis dan glikogenolisis dan metabolisme lemak. Jadi kalau untuk asam amino dia metabolisme lemak. Jadi mestinya dia juga menghasilkan energi. Begitu juga dengan metabolisme lemak. Tapi untuk karbohidrat dia berperan utamanya pada gluconeogenesis, jadi pembentukan glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat, dan glikogenolisis, pelepasan pemuraian glikogen menjadi glukosa. Jadi bukan pembentukan energi ya, cuma untuk membentuk dan menguraikan itu untuk karbohidrat. Sedangkan untuk metabolisme asam amino dan lemak kelihatannya juga termasuk juga dalam hal menghasilkan energi. Nah, di sini ada 3 jenis vitamin B, itu adalah piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Piridoksal ini yang utama, PLD, piridoksal fosfat. Ya. Di sini piridoksal itu dengan dengan enzim piridoksal kinase itu akan menjadi piridoksal fosfat. Piridoksal fosfat dengan enzim fosfatase bisa menjadi piridoksal. Sebaliknya kalau piridoksil dengan fosfatase menjadi, piridoksin dengan piridoksal kinase menjadi piridoksin fosfat. Sebaliknya dia bisa menjadi piridoksin lagi melalui fosfatase. Nah, tapi yang penting adalah bahwa piridoksin fosfat itu bisa menjadi piridoksal fosfat. Tapi kalau dia sudah menjadi piridoksal fosfat, tidak bisa kembali lagi menjadi piridoksin fosfat. Jadi dia langsung menjadi piridoksal. Sedangkan piridoksamin ini dengan piridoksal kinase, sama ya saudara enzimnya nih, maka dia akan menjadi piridoksamin fosfat. Tapi piridoksamin fosfat bisa menjadi piridoksal fosfat. Setelah jadi piridoksal fosfat, bisa kembali lagi menjadi piridoksal. Yang penting ini bentuk piridoksal fosfat, karena dia bisa menjadi piridoksamin fosfat. Tetapi sekalinya jadi piridoksal, dia tidak akan pernah menjadi piridoksin lagi. Ini penjelasannya ya. Ini reaksi lengkapnya, saudara. Bagaimana piridoksamin ini jadi piridoksin fosfat, kemudian menjadi piridoksal fosfat. Bagaimana piridoksal fosfat menjadi piridoksal saja. Nah, piridoksal saja nih kalau dioksidase akan menjadi piridoksik acid atau asam piridoksat. Sedangkan piridoksal fosfat melalui transaminase menjadi piridoksamin fosfat. Piridoksamin fosfat bisa menjadi piridoksamin kalau ada fosfatase. Jadi ini sama dengan yang di atas nih, tapi lebih lengkap. Saya anjurkan untuk baca dulu slide yang di sana ya. Yang di atas tahu dulu arahnya, baru baca yang ini. Fungsi kimianya untuk transaminasi tadi sudah ya. Untuk dekarboksilasi dari asam amino. Di sini untuk pembentukan dopa menjadi dopamin, pembentukan histidin menjadi histamin, kemudian menjadi 5-hidroksitriptopan menjadi serotonin. Serotonin untuk otak ya.
senyawa molekul yang ada di otak untuk apa? Ya, yang tadi itu yang kalau Anda melihat yang damai-damai itu ya serotonin Anda tinggi. Tapi kalau terlalu damai, terlalu banyak serotonin ya tidak bagus juga. Kemudian produksi dari glukosa 1 fosfat dari glikogen. Perubahan homosistein menjadi sistein dan glycogenic end product. Ini nanti hubungannya dengan vitamin B12. Ada reaksi komplitnya ada di slide berikutnya. Kemudian reaksi-reaksi lain yang berhubungan dengan gugus fungsional amin. Nah, ini apa? Ini bagaimana glikogen. Ya, Anda lihat di sini yang panah merah ini adalah piridoksal fosfat atau vitamin B6. Jadi di mana apa namanya piridoksal fosfat ini berperan. Jadi di sini dia menjadi koenzim dari alanin aminotransferase atau AST. Enzim penting yang ada di hepar yang biasanya dipergunakan untuk mengetahui apakah hepar hepar pasien Anda itu sehat atau tidak. Karena enzim ini ada di sitosol. Jadi kalau heparnya rusak, maka dia mudah sekali untuk dibebaskan menuju aliran sistemik dan di situ nanti akan kita diambil melalui lab dan dilihat. Kalau di situ AST-nya tinggi, maka bisa jadi di sana heparnya rusak atau ada gangguan atau otot jantung. AST di sini ada di otot jantung juga. Nah, Anda lihat di sini fungsinya. Di sini ada apa namanya? Alanin. Perubahan alanin menjadi pirufat. Kemudian perubahan pirufat menjadi alanin. Ini cara membacanya ya, Saudara. Kemudian perubahan glutamat menjadi alfa ketoglutarat. Itu memerlukan alanin aminotransferase yang memerlukan piridoksa. Itu saja yang ingin disampaikan oleh reaksi ini. Ini semuanya metabolisme dari glukosa ini, Saudara. Ya. Kemudian yang di sini kalau begitu ya sama. Alaninnya masuk ke sini menjadi alanin, kemudian alanin menjadi pirufat, pirufat menjadi alanin lagi, alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Ini perlu alanin aminotransferase dan dengan sininya piridoksal fosfat atau B6. Ya, defisiensi piridoksin. Ini kadar piridoksin dari serum. Ya, yang diukur adalah piridoksa 5 fosfat. Jadi mintanya ke lab nanti tolong ukur vitamin B6 ya. Yang apa? Yang Anda jelaskan. Yang piridoksa 5 fosfat. Jadi labnya nanti tanya nih yang mana, Dok? Kemudian gejalanya seperti ini ya. Nah, kalau Anda tahu gejalanya seperti ini, Anda kan tahu fungsinya tadi piridoksin itu apa. Tinggal enzim yang dia menjadi koenzim itu enzimnya apa, bekerja di mana, maka gejalanya akan seperti itu. Berikutnya, vitamin B9. Nah, vitamin B9, hampir jam 11, agak panjang sedikit ya, Saudara. Semakin besar saja di sini. Anda lihat, vitamin B9 itu, ini molekulnya sebesar ini. Itu yang di bawah ini aja, yang biru ini. Molekul ini terjadi 3 bagian, yaitu cincin petridin, ini petridin, kemudian cincin PABA, para amino benzoic acid, kemudian cincin asam glutamat. Jadi ada 3 molekul besar ini yang gabung jadi satu, membentuk apa yang disebut sebagai vitamin B9 atau asam folat. Glutamat ini kan asam amino ya. Berikutnya, sumber utama adalah diet nabati. Bentuk aktif dari vitamin B9 atau folat ini adalah tetrahidrofolat. Biasanya tertulis seperti ini, H4F. Anda sudah harus tahu itu tetrahidrofolat.
Ya, kalau Anda menulis itu, semua orang di dunia akan tahu yang belajar kedokteran ya, bahwa itu adalah tetrahidrofolat, bentuk aktif dari vitamin B9. Banyak berperan pada sintesis asam amino ya. Contoh serin dan metionin, kemudian juga untuk pembentukan asam nukleat. Berperan pada reaksi metilasi, penambahan gugus metil pada suatu senyawa. Lihat slide 40. Yang ini tolong jangan dilihat ya. Mungkin ada perubahan nomor slide-nya. Ini contoh reaksi aktivasi asam folat menjadi tetrahidrofolat. Jadi nanti ada berapa? B1, B2 ada reaksi aktivasinya. B6, B9 semua reaksinya. Ada reaksi aktivasinya. Di sini dimulai dengan asam folat. Jadi mulainya dari yang di kiri dulu. Ya, dari kiri dulu asam folat, kemudian dihidrofolik reduktase, ini menjadi memerlukan NADPH, seterusnya ini sampai akhirnya menjadi tetrahidrofolat. Enzimnya sama, saudara, di sini dihidrofolik reduktase. Setelah itu, setelah jadi tetrahidrofolat, rupanya ada reaksi lagi. Ini dipergunakan untuk membentuk 5 formil tetrahidrofolat dan 10 formil tetrahidrofolat. Nah, tetrahidrofolat sendiri dengan 5 formil tetrahidrofolat dan 10 formil tetrahidrofolat itu juga merupakan substrat atau bagian reaksi dari mekanisme-mekanisme tertentu di dalam tubuh. Jadi nanti tetrahidrofolat itu diberi gugus formil agar dia bisa menghasilkan reaksi tertentu. Nah, yang diberi gugus formilnya ada di yang C nomor 5 dan C nomor 10. Tapi yang utama, yang penting adalah folic acid ini harus diaktifkan dulu menjadi tetrahidrofolat. Jadi di sini ada penambahan 4 gugus hidrogen, di mana yang ditambahkan, yaitu di C6 dan C7, C6, C5, N diberi 4 hidrogen supaya ikatan rakatnya hilang, maka jadilah dia aktif menjadi tetrahidrofolat. Nah, selanjutnya tetrahidrofolat itu akan mendapat gugus formil di C5 atau C10 dengan fungsi koenzim yang beda lagi. Nah, ini reaksi metilasi dari reaksi metilasi dari mestinya ini dari tetrahidrofolat ya. Masuknya dari yang sebelah kiri, saudara. Main entry of C1 residue. Jadi metilasi itu kan penambahan 1 gugus metil. Ya. Ini jadi metilasi dari 1 asam amino. Ini misalnya asam amino serin. Nah, di sini dia membawa 1 C1. Kemudian di sini ada lagi L-serin. D-serin menjadi L-serin. Nah, kemudian tetrahidrofolat ini berfungsi sebagai koenzim dari SAMT ini. Serin tadi akan melepas glisin. C1-nya tadi dibawa oleh tetrahidrofolat. Kemudian tetrahidrofolatnya ini akan kembali menjadi tetrahidrofolat dengan ada 1 C di situ.
jadi 5 metil tetrahidrofolat. Nah, kemudian 1 metil dari tetrahidrofolat itu akan diserahkan ke homosistein. Tetrahidrofolatnya lepas, homosisteinnya mendapat 1C, dia akan menjadi metionin. Ya, jadi ini yang disebut sebagai metilasi. Nah, cara membacanya seterusnya seperti itu. Ini penjelasan slide 35 itu tadi betul slide 35 ya. Bukan slide 35 tapi slide 36 ya saudara. Oke. Penjelasannya dari slide 36. Sudah vitamin tetrahidrofolat B9, sekarang kita ke vitamin B12. Sudah jam 11 kita tambah. Nah, sebentar ya saudara. Ini vitamin B12 semakin besar saja apa namanya molekulnya. Di sini ini molekul vitamin B12. Kemudian di sini ini yang namanya korin ring yang besar ini. Nah, di tengah-tengah korin ring ini ada kobalt. Ini adalah salah satu-satunya vitamin yang di dalamnya ada ionnya, dia ada logam. Nah, bagian bawah dari korin ring ini yang sifatnya datar, planar, ya, mendatar. Bagian bawahnya Anda lihat di sini. Sudah sebesar ini, di sini masih ada seperti basa. Bahkan mungkin memang benar-benar basa. Di sini ada ininya, ada ribosa, kemudian ada fosfatnya, kemudian fosfat ini akan mengikat lagi gugus ini di asam amino, kemudian asam amino itu mengikat balik kepada cincin korin, jadi melingkar seperti itu. Sedangkan yang di atas kobaltnya ini dia ada gugus R. Gugus R ini tergantung, cuma istilah saja ya, tapi gugus R ini kalau dia CH3 namanya metilkobalamin. Kalau OH namanya hidroksokobalamin. Sedangkan kalau CN cyanokobalamin, sedangkan kalau CN deoksiadenosilkobalamin. Bukan CN. Ini kok dioksiadenosin. Ya adenosin di sini ada adenosin tapi yang tidak ada oksigennya. Itu adalah deoksiadenosilkobalamin. Jadi molekul adenosin yang besar itu di sini. Adenosin itu kan basa purin, ya. Tapi yang tidak ada oksigennya itu melekat di sini. Itu namanya deoksiadenosilkobalamin. Kemudian kita lihat apa perannya. Dibuat oleh organisme dalam saluran cerna. Nah, itu salah satu fungsi dari saluran cerna. Kalau apa minggu ini diskusi kita tentang mikroba itu untuk membuat karbohidrat, lemak, dan protein menjadi asetat, pirufat, dan butirat, short chain fatty acid yang sangat penting untuk apa namanya? Untuk meningkatkan imunitas tubuh. Maka bukan cuma itu saja sebetulnya fungsinya. Ada satu lagi fungsi organisme itu adalah membuat vitamin B12. Dalam pembuatannya itu dia memerlukan faktor intrinsik. Kemudian kalau dia sudah diabsorpsi oleh usus di dalam darah, di dalam apa namanya
vena mesenterika, transportnya itu adalah transkobalamin, ini protein. Kalau Fe diangkut oleh transferin. Metilkobalamin dan deoksiadenosilkobalamin itu merupakan koenzim. Jadi koenzim yang bekerja, sifat koenzim dari vitamin B12 itu dilakukan oleh vitamin B12 dari golongan metilkobalamin dan deoksiadenosilkobalamin. Jadi hanya kobalamin ini yang punya 4 macam bentuk. Ada yang berfungsi koenzim, yang punya kobalamin yang punya gugus metil, dan kobalamin yang mempunyai gugus deoksiadenosil. Deoksiadenosin, bukan adenosil. Kalau ada ikatan, ada akhiran sil itu artinya dia menjadi gugus. Sekarang ini bagaimana kondisi defisiensi. Jadi kalau vitamin 12 itu penyebab defisiensinya yang di atas. Ada pengobatan. Nah, kalau Anda sering-sering memberi antasib pada pasien Anda, ingat risikonya bahwa dia nanti akan mengalami risiko defisiensi vitamin B12. Kemudian minum alkohol, penuaan, stres, dan juga bisa rokok ini ya. Kemudian gejala-gejalanya itu anemia, karena vitamin B12 itu memang dipergunakan koenzim untuk pembentukan sel darah eritropoiesis, karena dia untuk pembentukan energi, jadi gejalanya capek. Kemudian kalau ini untuk saraf, dia merasa kebas, proses penyembuhan kurang, kemudian ya ini sama, kemudian proses detoksikasi juga terganggu. Manfaatnya adalah yang utama, yang sering digunakan untuk emergency medicine itu adalah sebagai antidot dari intoksikasi cyanida. Jadi hidroksokobalamin intravena itu akan akan mengikat cyanida. Hidroksokobalamin itu kan kobalamin tadi yang R-nya itu OH. Nah, OH-nya itu akan dilepas diganti oleh CN. Nah, OH-nya nanti akan berubah menjadi H2O dalam tubuh. Sedangkan cyanokobalamin itu akan diekskresi melalui urin. Kemudian yang kedua, selain untuk CO, untuk keracunan ini, dia juga dipergunakan untuk mengikat kelebihan nitrik oxide. Istilahnya adalah nitrik oxide scavenger. Jadi ya sama, OH yang di atas itu nanti akan dilepas, diganti oleh NO. Karena daya ikat CN dan NO itu lebih kuat dibandingkan daya ikat hidrokso OH tadi. Nah, kalau hidroksokobalamin itu mengikat NO, maka namanya nitrosokobalamin. Ini juga sama. Segera saja dia akan dilepas menuju urin. Jadi nanti kelebihan nitrik oksida yang nantinya akan bisa menghasilkan peroksinitrit itu akan terkurangi dengan sangat. Jadi pasien akan kembali, kondisi pasien akan membaik. Dan kemudian bagaimana ada ini di slide ini adalah sinergi vitamin B9 dan B12. Ini sebetulnya sudah dibicarakan, tapi ini gambarnya lebih bagus ya. Dimulainya dari dieterifolat. Kemudian di sini ada tetrahidrofolat, kemudian ada metil tetrahidrofolat. Kemudian di sini dia akan bereaksi dengan homosistein. Nah, homosistein ini
bereaksi dengan metil tetrahidrofolat. Metil tetrahidrofolatnya akan menjadi folat. Nah, sedangkan metil pada tetrahidrofolat akan diserahkan ke homosistein. Jadi sudah ya ini untuk proses metilasi. Nanti homosistein ini akan menjadi metionin. Enzim yang dipergunakan adalah metionin sintase. Metionin sintase ini memerlukan metil kobalamin atau metil B12 sebagai koenzim. Nah, kemudian asam aminometionin ini menjadi 5S adenosil metionin, kemudian ada proses metilasi menjadi S-adenyl homosistein menjadi homosistein. Dan yang di sebelah berikutnya adalah setelah menjadi tetrahidrofolat, tetrahidrofolat itu bisa menjadi metilen hidrofolat dulu sebelum dia kembali menjadi tetrahidrofolat. Dan metilen hidrofolat ini bisa bereaksi dengan deoksiuridin. Deoksiuridin masih ingat uridin ya, basa, nanti dia akan membentuk timin. Nah, timin ini nanti diteruskan untuk DNA sintesis. Nah, reaksi metionin siklus metionin ini dipergunakan untuk deteksi apakah seseorang itu mengalami defisiensi vitamin B12. Caranya lihat di sini. Homosistein dengan metil tetrahidrofolat itu akan menghasilkan metionin. Reaksi ini memerlukan metil B12. Kalau metil B12 ini tidak ada atau defisiensi vitamin 12, maka homosistein ini tidak akan bisa berubah menjadi metionin. Karena dia tidak bisa berubah menjadi metionin, homosistein ini akan dalam jumlah banyak di dalam serum. Ini yang nantinya akan dilihat. Dia akan berhasil atau tidak. Homosisteinnya tinggi atau tidak. Kalau homosisteinnya tinggi, berarti dia tidak bisa dirubah dengan metionin, maka metil B12 ini tidak ada. Sedangkan yang di sebelah kanan sendiri ini di mitokondria, ini ceritanya beda lagi ya, saudara. Di sini suksinil-CoA. Suksinil-CoA itu kan salah satu senyawa amfibolik dari TCA cycle. Nah, di sini metilmalonil-CoA ini akan berubah menjadi suksinil-CoA. Nah, suksinil-CoA itu perubahannya metilmalonil menjadi suksinil-CoA itu memerlukan metilmalonil-CoA mutase enzim yang koenzimnya adalah adenosil B12. Jadi ini contoh tadi dikatakan bahwa fungsi enzim koenzim dari B12 itu adalah metil B12 dan adenosil B12. Ini gejalanya ya. Kalau vegetarian, risiko defisiensi kobalamin meningkat karena apa? Vegetarian dia tidak makan protein dari hewan hidup. Padahal B12 itu sumbernya ada di hewan hidup. Dia hanya makan telur. Jadi satu-satunya yang masih boleh makan benda hidup ya hanya telur saja. Tapi kalau yang keras telur saja tidak boleh. Nah, ini dia akan mengalami resiko defisiensi kobalamin. Jadi penanganannya apa kalau dia datang ke Anda? Ya beri vitaminnya. Dia kan tidak tahu kalau vitaminnya itu yang ambilnya dari hewan hidup. Kemudian vitamin C ini nama lainnya ascorbat. Fungsinya banyak sekali ya. Ada 6 di sini. Yang terakhir nih sama dengan protein-proteinnya itu yaitu dari sebagai antioksidan. Nah, vitamin C bersifat antioksidan. Ini reaksinya di asam askorbat. Kemudian di sini ini ada oksidan. Dia akan bereaksi. Terus
kelebihan elektronnya diberikan ke asam askorbat, maka gugus hidroksil dari asam askorbat ini akan menjadi gugus keton. Nah, sedangkan senyawa-senyawa yang mengandung radikal elektron berlebih tadi akan menjadi hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini apa namanya, berbahaya juga. Nah, untuk ini harus ada katalase. Jadi untuk askorbat apa fungsi antioksidannya itu harus ada temannya. Dia memang menetralkan cepat radikal bebas, tapi yang dia bentuk adalah hidrogen peroksida. Sebetulnya hidrogen peroksida ini kalau dilihat per definisi ya bukan radikal, karena elektronnya komplit. Cuma hidrogen peroksida ini sangat reaktif sekali. Dia mudah sekali menjadi radikal. Nah, kalau sudah menjadi hidrogen peroksida, maka harus ada katalase untuk merubah hidrogen peroksida ini menjadi radikal. Nah, kalau katalasenya itu terlalu banyak dipergunakan, akhirnya katalasenya kan turun. Nah, kalau katalasenya turun ya, kelebihan hidrogen peroksidanya ini ya tidak ada yang mengatasi lagi. Akhirnya ya tetap saja dia akan merusak juga. Oleh karena itu, untuk radikal bebas ini ya, KIE kepada pasien meskipun ada asam askorbat, bukan berarti dia aman-aman saja. Karena katalasenya itu ada dalam jumlah terbatas. Kalau hidrogen peroksidnya dibentuk dalam jumlah yang sangat banyak ya, ya sudah sama juga, cuma tinggal menunggu saja, menunggu kapan eh, apa dampak dari hidrogen peroksida ini. Nah, biasanya ini bersifat kronis, saudara. Berikutnya, nah ini fungsi dari bagaimana eh, asam askorbat ini bersifat sebagai antioksidan. Kalau tadi ya dia menghasilkan H2 hidrogen peroksida ya, kemudian enzim katalase. Ini juga cuma reaksinya lebih rinci. Di sini asam askorbat di dalam darah itu akan mengeluarkan elektronnya. Nah, asam askorbat sendiri kalau di sana tadi tidak disebut-sebut, tapi kalau di sini dia sendiri itu sebetulnya mudah sekali menjadi radikal. Nah, elektronnya ini diserahkan ke siapa oleh asam asam askorbat atau vitamin C? Dia diserahkan ke Fe ini, Fe13. Nah, Fe13 ini akan menjadi Fe12. Fe yang mempunyai elektron lebih banyak. Nah, di sini dari Fe12 ini kalau ada oksigen di dalam tubuh, ada oksigen bebas di dalam tubuh, jadi tidak terikat pada hemoglobin, elektronnya tadi itu akan dia serahkan ke oksigen. Nah, dia akan menjadi superoksida, radikal. Dan nanti radikal ini eh, akan dirubah menjadi H2O. Jadi sama ya seperti tadi. Reaksinya sama sebetulnya, cuma ini lebih rinci. Kemudian oleh katalase, dia akan lebih dirubah menjadi H2O dan O. Di sini maksudnya itu adalah bahwa ascorbic acid itu kalau dia sudah menyerahkan elektronnya kepada satu radikal, maka dia sendiri itu juga akan menjadi radikal sebetulnya. Yang di slide sebelumnya tidak dijelaskan. Tapi slide sebelumnya itu jangan langsung Anda membaca slide ini sebelum yang tadi. Anda harus membaca slide yang tadi sudah tahu fungsi radikalnya menyerahkan elektron. Tapi setelah itu bagaimana? Nah, kalau tadi kan tidak diceritakan bahwa kalau dia menyerahkan elektron maka dia akan menjadi radikal. Nah, ini dia menjadi radikal. Dan nanti radikal ini siapa yang mengatasi? Ini ada reaksinya lagi. Jadi nanti ada vitamin, ada senyawa yang akan mengatasi keradikalan dari
asam askorbat ini supaya dia menjadi netral lagi. Ini yang menjadi pengawasan kita bahwa itu loh, injeksi vitamin C. Nah, itu salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah ini, pembentukan radikalnya. Ingin awet muda, bukan awet muda, ingin kelihatan putih, tapi ancaman radikalnya nih, kalau sudah ada radikal ya jadi penuaan dini, kalau sel-selnya jadi rusak. Nah, ini bagaimana kerjasama antara vitamin C dan dua antioksidan yang lain ya. Di sini contohnya adalah di sini ada ultraviolet A, ultraviolet B. Ultraviolet A dan ultraviolet B ini sangat sangat berbahaya untuk PUFA, polyunsaturated fatty acid. Untuk ini ya, PUFA. Ini senyawa ini atau radikal lain, ini contoh radikal sebetulnya. Ini akan menyebabkan PUFA itu menjadi radikal, di radikal peroksid. Nah, kalau sudah ada menjadi radikal, PUFA ini kan ada banyak di sel. Ini dinding sel, membran fosfolipid bilayer. Di sini ada vitamin E atau tokoferol. Tokoferol itu karena dia larut lemak dan dia memang ada di membran itu. Ya, semua lemak ada vitamin E-nya, terutama di membran. Ya, nah di sini radikal radikal dari asam lemak itu tadi itu akan dinetralkan oleh vitamin E karena vitamin E menyerahkan elektronnya. Maka dia kembali menjadi asam lemak netral. Nah, tapi masalahnya vitamin E-nya jadi radikal karena dia kekurangan elektron. Nah, kalau dia kekurangan elektron, siapa yang menetralkan ini? Nah, yang menetralkan itu adalah vitamin C. Nah, sekarang vitamin C-nya menjadi radikal, sama seperti tadi. Menyerahkan dijadi sama menjadi radikal ya. Nah, siapa yang menetralkan radikal vitamin C? Yang menetralkan adalah ini. Apa glutathione disulfida? Oh, bukan, maaf, bukan glutathione disulfida, tapi glutathione saja, GSH. Itu sudah ada di dalam tubuh. Nanti asam askorbatnya netral, glutathione-nya menjadi GSSH. Aman, tapi dia tidak siap untuk menyerahkan elektron lagi karena elektronnya sudah kurang. Padahal nanti kalau ada radikal bebas lagi, siapa yang akan memberikan menetralkan elektron? Nah, untuk itu ada NADPH. NADPH ini akan melengkapi elektron dari GSSH sehingga dia bisa kembali lagi menjadi GSH. Nah, di sini NADPH ini akan berubah menjadi NADPH akan berubah menjadi NADP. Nah, sekarang pertanyaannya, NADPH dihasilkan dari mana? Tadi itu apa? HMP fosfat SAN. HMP SAN. Ya. Yang berhubungan dengan glikolisis. Tadi kan ada 5 hidroksi glukosa, 5 fosfoglukosa, kemudian ada transketolase, kemudian di sebelahnya ada gliserid 3 fosfat. Nah, ya. Nah, di transketolasenya kan TBP. Nah, reaksinya yang dari HMP SAN ini yang menghasilkan NADPH. Nah, kemudian ini sudah ya tadi ya bahwa ada reaksi dari asam amino tirosin menjadi epinefrin yang memerlukan vitamin C sebagai koenzim dari tirosin hidrosilase dan dopamin beta hidrosilase. Tadi sudah ini. Nah, sekarang defisiensi vitamin C ini dibawa di itu sendiri. Nah, sekarang vitamin A. Nah, vitamin A ini ada ini juga. Ada 1, 2, 3, 4. Retinol seperti ini. Retinol, ol. Berarti akhirnya alkohol, ini gugusnya. Gugus fungsionalnya ada CH2OH. Kemudian retinal, aldehid, ini gugus fungsionalnya COH. Retinoid acid, COOH. Kemudian ini beta karotin. Beta karotin ini adalah molekul yang terdiri dari 2 asam
dua dua retinol atau terdiri dari dua molekul vitamin A ini ujungnya ini dan ini ujungnya ini kalau dipecah jadi dua dia akan menjadi dua molekul vitamin A. Nah, retinol ini tidak ada di manusia. Ini banyak di nabati. Nah, ini bagaimana beta karotin itu dipecah menjadi dua retinol atau dua vitamin A. Ini reaksinya ya. Retinol dan retinoic acid memicu pembentukan gonadosteroid. Retinal merupakan komponen rodopsin untuk mata. Retinoic acid berperan pada sintesis glikoprotein. Ini untuk mata. Jadi di sini all transretinol. All transretinol itu yang tadi itu loh. Sebentar ya. Nah, ini kan retinol. All trans ini nah, satu hanya itu ada di bawah di sini. Semuanya trans. Jadi bahasa kimia ini. Pokoknya yang penting retinol gitu saja ya. Di sini retinol. Retinol nanti akan menjadi retinil ester. Kemudian yang terakhir retinol itu akan menjadi 11 cis retinal pada retinal pigment epithelium RPE. Nah, kemudian 11 cis retinal ini akan menjadi rodopsin kalau dia bereaksi dengan opsin. Nah, nanti rodopsin ini tidak ngapa-ngapain. Dia cuma akan menyebabkan memberi signalin perubahan molekulnya dari cis retinal dan opsin yang gabung jadi satu menjadi rodopsin itu. Perubahan molekul itu yang diterima oleh nervus, oleh saraf optikus itu sebagai eh, sesuatu yang harus dibaca, sesuatu yang harus diinterpretasi. Nah, itu dia akan menerima itu sebagai ada cahaya. Ini kan ada cahaya. Jadi fungsi dia melihat cahayanya bukan melihat cahaya kita yang melihat menerimanya itu di otak diterima sebagai oh itu ada cahaya, tapi otak membacanya itu tidak ada cahayanya, tapi cahaya itu akan merubah perubahan bentuk dari 11 cis retinal dan opsin yang gabung jadi satu menjadi rodopsin itu. Nah, perubahan molekulnya itu yang ditangkap oleh otak. Ini ada cahaya. Kemudian Anda mengartikannya, oh ya ada cahaya. Seperti itu. Jadi tidak benar-benar cahayanya masuk ke situ, tidak. Tapi itu karena ada perubahan dari cis retinal opsin menjadi rodopsin. Nah, kemudian setelah itu rodopsin ini akan kembali menjadi opsin. Ya. Dan kalau ini menjadi ditambah ke transretinal, dia akan menjadi olretinol akan kembali lagi ke sana. Yang utama di sini bahwa melihat cahaya itu oleh otak diterimanya karena ada perubahan molekul. Jadi bukan benar-benar cahaya itu masuk ke sana. Nah, ini reaksi yang lebih komplitnya ya, saudara. Berikutnya ini penjelasannya. Baik, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, saya lanjutkan ini mengenai vitamin D. Ini juga salah satu vitamin yang tidak larut air. Vitamin D dikenal berfungsi sebagai hormon yang terlibat dalam metabolisme kalsium dan pertumbuhan tulang. Vitamin D mempengaruhi penyerapan kalsium dalam saluran cerna. Vitamin ini juga mempengaruhi penyerapan fosfat dan magnesium. Dan untuk minggu ini, vitamin D juga berfungsi untuk mempengaruhi sistem imun tubuh. Ya, jadi ada 3 selain untuk absorpsi metabolisme kalsium juga berpengaruh pada fungsi imun tubuh. Peran vitamin D sebagai fungsi imun tubuh itu berkembang pesat pada saat COVID yang kemarin itu, jadi pandemi yang kemarin, pandemi COVID yang kemarin. Ini bentuk aktif dari vitamin D.
Sini ada UH, di sini ada UH, jadi ada 3 gugus OH pada molekul vitamin D. Molekulnya besar, tapi masih kalah besar dari vitamin B12. Nah, sumber dari diet itu adalah vitamin D2 atau ergokalsiprol. Sedangkan sumber dari diet dan kulit itu adalah vitamin, biasanya disebut sebagai vitamin D3 atau kolekalsiferol. Vitamin larut lemak tapi tidak larut air. Di sini ergokalsiferol reaksinya ya, eh, yang vitamin D2 kalau ada ultraviolet ini maka dia akan menjadi ergokalsiferol atau vitamin D2. Ini adalah eh, metabolisme ada di vitamin vitamin D. Di sini ada kursor saya yang ada di kiri ya, sinar ultraviolet. Nah, 7 dehidrokolesterol ini ada di kulit. Nah, sinar ultraviolet akan merubahnya menjadi previtamin D3. Nah, kemudian previtamin D3 ini selanjutnya akan berubah menjadi eh, kolekalsiferol atau vitamin, maaf, previtamin D3 itu akan berubah menjadi kolekalsiferol atau vitamin D3. Ini kalau kita bicara tentang 7 dehidrokolesterol. Tapi kalau kita bicara awalnya itu dari diet vitamin D dari dari makanan ya, diet ya dari makanan ya. Itu ada 2 macam, D2 dan D3. Jadi di sini dibagi 2, ada kolekalsiferol dan ergokalsiferol. Nanti di dalam usus, vitamin ini untuk absorpsinya itu atau tidak memerlukan diabsorpsi ke usus, kemudian untuk sampai untuk ke aliran sistemik, dia memerlukan vitamin D binding protein. Jadi memerlukan protein untuk mengikat vitamin ini agar bisa beredar dari ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, di sini ada, di antaranya dia akan masuk ke liver. Nah, di sini di liver dia akan dirubah menjadi 25 hidroksi vitamin D atau kalsidiol. Kalsidiol di 2-ol. Lalu SIP2RI dan SIP27A1 itu adalah nama enzimnya. Enzim yang merubah ergokalsiferol dan kolekalsiferol itu menjadi 25 hidroksi kalsidiol. Nanti setelah dari sini, dari mana namanya dari hepar ini, dia sudah dalam bentuk 25 hidroksi vitamin D, dia akan dikeluarkan lagi dari apa menuju ke aliran sistemik. Untuk apa? Ini untuk dikirim ke ginjal. Nah, di ginjal dia akan dirubah menjadi 1 24 25 dihidroksi apa namanya 24 25 dihidroksi vitamin D atau 1 24 25 trihidroksi vitamin D oleh enzim-enzim yang sama. Selanjutnya, eh, 2 bentuk dari vitamin D ini, diol dan triol ini oleh enzim SIP27B1 itu eh, akan dirubah menjadi 1 25 dihidroksi D3. Nah, 1 25 dihidroksi D3 ini yang merupakan fungsi vitamin D yang sebenarnya. Jadi sebagai 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 hormon. Ya, karena apa? Karena ini nanti akan dipergunakan untuk menarik kalsium dari apa namanya dari lumen usus atau kalau di ginjal dengan pengaruh ini hormon paratiroid
Biasanya jika kalsium dalam darah itu turun, maka hormon paratiroid akan diproduksi dengan produksi tinggi. Dengan itu, maka 1,25 dihidroksikalsi vitamin D3 ini atau kalsitriol itu akan menghambat ekskresi dari kalsium dari ginjal. Jadi absorpsinya dinaikkan, apa namanya, kemudian ekskresinya dari ginjal diturunkan supaya kadar dari apa namanya, kalsium dalam serum itu normal kembali. Ya. Nah, tapi kalau kadar dari kalsium dari darah itu eh, sudah normal ya, ya tidak akan ada perubahan yang intens dari 25 hidroksikalsidiol menjadi 1,25 hidroksikalsidiol. Nah, berikutnya, nah yang sel membran, ini ada sel membran masuk. Nah, di sini nih, ini eh, endoplasmic reticulum ya, atau mitokondria. Di sini ternyata juga vitamin D itu eh, berguna untuk transkripsi protein tertentu. Protein apa ya? Protein yang dipergunakan untuk memfasilitasi absorpsi dari kalsium di ini di membran saluran cerna atau untuk transkripsi segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi imunologi. Cuma ini singkat saja ya, asal Anda tahu bahwa dia juga berfungsi untuk transkripsi dari protein, untuk fungsinya sebagai absorpsi kalsium, atau minggu ini Anda tahu juga sebagai fungsi imun. Nah, ini yang lebih lengkap, tapi ini apa namanya, lebih ke arah absorpsi dari vitamin, absorpsi dari kalsium. Nah, untuk fungsinya vitamin D sebagai uh, agent untuk apa namanya, untuk imun, Anda lihat di skenario ya, di skenario minggu kedua. Ini sama juga di sini ya, kolekalsiferol D3 di bawah kulit yang asalnya dari 7 dehidrokolesterol. Jadi dari kolesterol ya. Kemudian vitamin D binding protein masuk ke liver, di liver dia akan dirubah atau disimpan sebagai pool dari vitamin D. Nanti kalau diperlukan ada kode bahwa kalsium dalam darah turun, maka pool vitamin D ini oleh hepar sebagian akan dirubah menjadi 25 di 25 hidroksivitamin D yang dikeluarkan ke aliran sistemik, kemudian sampai ke ginjal, di ginjal dengan pengaruh paratiroid akan dirubah menjadi 1,25 dihidroksivitamin D. Ada perintah dari tiroid. Maka terjadi deteksi CA. Kemudian 1,25 hidroksivitamin D ini juga berpengaruh terhadap tulang. Di sini dia juga akan meningkatkan apa namanya, meningkatkan atau ulang, bukan ya, meningkatkan pengeluaran ini bekerjasama dengan apa, hormon yang satunya itu, selain perhatian kalsitonin untuk mengeluarkan eh, CA dari tulang ini. Nah, sebagian lagi dia akan menuju ke mukosa usus untuk digunakan sebagai pengabsorpsi kalsium. Singkatnya seperti itu ya. Nah, kemudian vitamin D dari dari diet itu ada di mana? Biasanya dia dibawa oleh silomikron. Jadi metabolisme lemak, karena vitamin D itu ada di lemak, jadi dia ikut. Kalau lemaknya itu diangkut oleh silomikron, maka dia juga bersama-sama silomikron itu dialirkan menuju aliran sistemik karena dia memang vitamin yang hanya larut di lemak, tidak pernah larut di eh, air.
Ini tadi sudah ya. Berikutnya, ini reaksinya sama, saudara. Jadi 24 hidroksilase di sini keistimewaannya adalah molekulnya lengkap. Kemudian di sini ada enzimnya, kemudian organ targetnya apa. Jadi Anda bisa mempelajari. Enggak, ya udah aku minta sendiri lah. Ada dulma olva, kolekalsidiol. Itu di mana tempatnya? Ya. Nah, kemudian berikutnya hipovitaminosis vitamin D. Gejalanya ini dibaca sendiri. Selanjutnya, bentuk hormonal dari vitamin D adalah 1,25 dihidroksivitamin D. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian, saudara, Anda dengan dokter siapa? Dokter, itu jam 12.30. Saya tutup sampai di sini ya. Nanti vitamin E dan vitamin K dilanjutkan bersamaan dengan kuliah metabolisme dari asam nukleat. Baik, saudara. Terima kasih. Saya akhiri kuliah saya untuk kita bertemu.